Diplomat Rusia kirim senjata ke Ukraina, Jerman langgar garis merah. Dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz alle Möglichkeiten ausloten, wie wir weiter die Ukraine in diesem mutigen, aber in diesem wichtigen Kampf für Freiheit, für Frieden unterstützen können. Wir werden über jede solche Anträge auf Exportgenehmigungen intensiv beraten, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Es geht darum, dass es jetzt schnell geht mit der Unterstützung für die Ukraine, dass es wirksame Möglichkeiten sind, die wir liefern und vor allen Dingen, dass es abgestimmt ist mit unseren alliierten Partnern. In den kommenden Wochen werden wir der Ukraine eng In the upcoming weeks, we will, along with the Netherlands, send 12 of the most modern armoured howitzers to Ukraine. We will have finished training Ukrainian soldiers how to use them in a few days, and they are truly modern weapons, very heavy weapons. Wenn wir in den kommenden Wochen werden In the upcoming weeks, we will continue delivering more weapons. For example, the German government has decided to deliver the anti-aircraft system IRIS-T, the most modern anti-aircraft system available in Germany. With that, we give Ukraine the possibility to protect an entire big city from Russian air attacks. And that's also one of the decisions of this government. Das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. This air defense system, the IRIS-T SLM, can intercept enemy air attacks within a 40-kilometer range and up to 20 kilometers high, and can protect a large area on the ground. Germany promised them to Ukraine in June, and Kyiv has been waiting ever since. But now, the first system is about to arrive. Pihak berwenang Jerman seharusnya tidak melewati batas dengan mengirim pasokan senjata ke Kiev, mengingat tanggung jawab historis negara itu kepada rakyat Rusia. Hal itu diungkapkan utusan Rusia untuk Jerman Sergei Nechayev. Senjata mematikan buatan Jerman yang dipasok ke rezim Kiev digunakan tidak hanya terhadap prajurit Rusia tetapi juga terhadap warga sipil, kata Nechayev seperti dikutip dari kantor berita TASS Selasa 18 Oktober 2022. Hal ini tentu saja merupakan garis merah yang tidak boleh dilintasi oleh otoritas Jerman, mengingat tanggung jawab historis Jerman kepada rakyat kami untuk itu. Kejahatan Nazi selama perang patriotik hebat, belum lagi kontribusi kami pada reunifikasi Jerman pasca perang, lanjut diplomat itu. Menurutnya, orang harus memahami bahwa garis merah ini juga selalu ada di Jerman. Nechayev menunjukkan mengingat selama beberapa dekade Berlin menahan diri untuk tidak mengirim senjata, terutama peralatan militer berat ke zona konflik bersenjata. Ada konsensus politik domestik yang luas tentang hal ini. Praktiknya hanya berubah sekarang dan hanya terkait dengan Rusia, tegasnya. Itu adalah keputusan pemerintah koalisi baru Jerman yang kami anggap sebagai kesalahan serius, kata utusan itu. Tentu saja perubahan seperti itu tidak dapat membantu tetapi memiliki efek paling negatif pada hubungan bilateral kita dan prospek perkembangannya, kata Nechayev. Nechayev juga memperingatkan bahwa pemompaan Ukraina yang tidak terkendali dengan senjata yang melanggar aturan perdagangan senjata internasional dan kontrol ekspor hanya mengarah pada perpanjangan konflik, kehancuran baru, korban sipil dan destabilisasi lebih lanjut dari situasi di Eropa termasuk Jerman sendiri. Ada ancaman nyata senjata besar dari Ukraina, termasuk peluru kendali anti-tank ATGM dan sistem pertahanan udara portable MANPADS, jatuh ke tangan kelompok teroris dan organisasi ekstremis. Diplomat Rusia itu menunjukkan bahwa penjualan sistem mematikan di Darknet sedang berjalan lancar. Orang akan berharap bahwa akal sehat akan menang, tetapi sejauh ini kami hanya mendengar tentang rencana pengiriman senjata Jerman yang semakin banyak ke Ukraina, Nechayev menyimpulkan. Para pemimpin Jerman lebih peduli NATO daripada rakyat sendiri. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Jerman telah melakukan kesalahan dengan menempatkan kewajibannya kepada NATO di atas kepentingan rakyatnya sendiri. Menurut Putin, sekarang pembisnis ekonomi negara dan warganya membayar untuk pilihan ini. Tampaknya semacam kewajiban sekutu telah ditempatkan di garis depan oleh Jerman dalam rangka aliansi Traktat Atlantik Utara, ujar Putin pada konferensi pers setelah KTT Asia Tengah Rusia di Astana, Kazakhstan, Jumat 14 Oktober 2022. Apakah itu benar atau salah? Saya percaya itu adalah kesalahan dan bisnis ekonomi dan warga Republik Federal Jerman
membayar kesalahan ini karena memilih konsekuensi ekonomi negatif untuk zona euro secara umum dan untuk Republik Federal pada khususnya. Dia menjawab pertanyaan tentang peran Jerman dalam konflik Ukraina, di mana negara itu telah menjadi salah satu pendukung utama Kiev. Menurut Putin, otoritas Jerman harus memutuskan sendiri apa yang lebih penting, pemenuhan beberapa kewajiban sekutu seperti yang mereka lihat, atau memastikan kepentingan rakyat mereka sendiri, kepentingan nasional mereka. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov mengumumkan Kiev menerima unit pertama sistem pertahanan udara mutakhir IRIS-T Jerman. Menhan Jerman Christine Lambrecht menyebut pengiriman itu sebagai kontribusi penting bagi kemampuan negara Eropa Timur untuk mempertahankan diri dari penembakan rudal. Sementara militer Jerman sejauh ini belum menerima satu unit pun dari varian sistem IRIS-T berbasis darat. Hal itu menyebabkan kekhawatiran disuarakan beberapa politisi dan media yang percaya negara tersebut sedang menghabiskan persediaan senjatanya sendiri dengan mengirimkan senjata ke Kiev. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan sebelumnya Berlin akan mempertahankan dukungannya untuk Ukraina selama yang dibutuhkan. Setelah Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari, banyak negara barat memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow. Hal ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam pengiriman gas alam Rusia ke Eropa Barat termasuk Jerman dan mengakibatkan melonjaknya harga energi dan percepatan inflasi. Berlin telah memperkenalkan serangkaian tindakan untuk mengurangi konsumsi energi musim dingin. Sementara itu, harga kayu bakar dan pelet kayu naik lebih dari 85% pada Agustus dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, menurut laporan terbaru Destatis, Kantor Statistik Federal. Menurut Putin, otoritas Jerman harus memutuskan sendiri apa yang lebih penting, pemenuhan beberapa kewajiban sekutu seperti yang mereka lihat, atau memastikan kepentingan rakyat mereka sendiri, kepentingan nasional mereka. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov mengumumkan Kiev menerima unit pertama sistem pertahanan udara mutakhir IRIS-T Jerman. Menhan Jerman Christine Lambrecht menyebut pengiriman itu sebagai kontribusi penting bagi kemampuan negara Eropa Timur untuk mempertahankan diri dari penembakan rudal. Sementara militer Jerman sejauh ini belum menerima satu unit pun dari varian sistem IRIS-T berbasis darat. Hal itu menyebabkan kekhawatiran disuarakan beberapa politisi dan media yang percaya negara tersebut sedang menghabiskan persediaan senjatanya sendiri dengan mengirimkan senjata ke Kiev. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan sebelumnya Berlin akan mempertahankan dukungannya untuk Ukraina selama yang dibutuhkan. Setelah Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari, banyak negara barat memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow. Hal ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam pengiriman gas alam Rusia ke Eropa Barat termasuk Jerman dan mengakibatkan melonjaknya harga energi dan percepatan inflasi. Berlin telah memperkenalkan serangkaian tindakan untuk mengurangi konsumsi energi musim dingin. Sementara itu, harga kayu bakar dan pelet kayu naik lebih dari 85% pada Agustus dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, menurut laporan terbaru Destatis, Kantor Statistik Federal.